Di Australia, dosen-dosennya itu ngomong bahasa Inggris, aksennya agak kental. Aksennya tuh dia agak berat, dan kadang mungkin kalau kita orang Asia Tenggara, meskipun aku biasa kerja di perusahaan Malaysia yang sehari-hari pakai bahasa Inggris, itu cukup harus adaptasi dengan aksennya orang Australia sendiri. Hai all, welcome back to the story. Hai semua teman-teman, apa kabar? Perkenalkan nama aku Ara dan hari ini aku akan ngobrol santai lagi bareng sama salah satu guest yang luar biasa kali ini. Kita akan kulik, kita akan bahas tentang perjalanannya, tentang beasiswa apa aja. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan comment There's Entertainment. Karena setiap hari Jumat kita akan selalu upload video terbaru dan selalu memberikan insight untuk teman-teman di rumah dan para pejuang beasiswa yang lainnya. Oke, langsung aja kita sambut guest kita kali ini. Please welcome. Halo Kak Panji. Halo semua teman-teman dari There's Entertainment. Halo Kak Panji, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Oke Kak Panji, terima kasih banyak udah mau aku ajak untuk sharing bareng Ders. Mungkin sebelum kita kulik-kulik dan aku tanya lebih dalam tentang Kak Panji nih, boleh nggak Kak? Perkenalkan diri Kak Panji terlebih dahulu nih ke teman-teman Ders. Oke, selamat, di sini udah siang ya. Selamat siang teman-teman There's Entertainment. Nama gue Panji Satria Nugraha. Gue saat ini mahasiswa semester 3 di University of Melbourne, mengambil Master Information Technology, spesialisasi Cyber Security, dan kebetulan sekarang lokasi gue udah balik lagi ke Australia. Wow, keren banget. Berarti saat ini Kak Panji sedang menempuh semester 3 ya di Australia. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, aku penasaran nih. Beasiswa apa yang sedang Kak Panji tempuh, dengan jurusannya apa? Mungkin boleh diceritain sedikit tentang background-nya juga. Oke, aku sendiri alhamdulillah dapat beasiswa dari LPDP yang program kelas internet. Ini program mahasiswa internasional. Jadi untuk di sini sendiri aku ngambil Master of Information Technology untuk spesialisasinya di cybersecurity. Sebelumnya aku berkarir sekitar 5 tahun sebagai software engineer di beberapa bank Indonesia. Lalu terakhir aku bekerja sebagai konsultan di Malaysia sebelum akhirnya aku memutuskan untuk lanjut kuliah S2 di University of Melbourne. Wow, keren banget. Jadi sebelum Kak Panji akhirnya memutuskan S2, sempet kayak bekerja dulu ya Kak di Malaysia. Keren banget. Berarti kerjanya remote apa memang Kak Panji ke Malaysia tuh? Oh, kalau aku kebetulan di Malaysia itu remote, cuman sekitar jadwalnya sebulan atau 3 bulan sekali on-site ke Kuala Lumpur. Tapi mostly kita remote, jadi dari tim Malaysia sama tim Indonesia tuh saling berkolaborasi setiap harinya di online gitu, seperti itu. Wow, keren banget. Jadi selain Kak Panji juga sudah bekerja, sudah pernah bekerja dengan ini ya Kak, perusahaan Malaysia ya, bekerja sama seperti itu ya. Juga ternyata anak IT nih. Oke, Kak Panji, aku boleh nanya nggak sih, apa sih yang akhirnya memutuskan Kak Panji nih untuk memilih kayak gue melanjutkan deh S2 gue gitu ke luar negeri gitu. Kenapa nih? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya software engineer itu bidangnya cukup luas, tapi uh, aku bilang kalau di ranah IT sendiri, software engineer itu masih di bagian dasar ya, belum terspesialisasi gitu. Aku merasakan sendiri, kalau misalkan ternyata software engineer di Indonesia itu udah membludak nih, berkat bootcamp, terus lulusan baru, sedangkan kita sendiri tuh pasar dari tenaga kerjanya itu lagi jenuh atau malah berkurang sekarang karena winter tech ya. Akhirnya aku ngambil, kayaknya aku harus spesialisasi gitu untuk IT-nya sendiri. Oleh karena itu aku spesialisasi, kemarin aku lihat peluang apa nih yang booming. Waktu itu pilihannya antara AI sama cyber security. Cuman kalau AI, aku lihat sepertinya dia ini ya banyak bootcamp AI, tapi AI kita itu bukan ke arah riset fundamental ya, kita bilang ya, lebih banyak penggunaan tools. Makanya aku dari situ mikir cyber security sepertinya lebih menarik gitu. Jadi kalau aku sendiri ngejar dari peluang terus sama ketertarikan gitu. Makanya aku
memutuskan untuk lanjut kuliah S2 di Cyber Security. Oke. Jadi Kak Panji memilih cyber security ya sebagai apa namanya Kak jurusannya. Itu cyber security emang gimana Kak? Maksudnya mempelajari tentang apa sih gitu? Oke, kalau misalkan nih ya, kasusnya adalah kita pernah lihat kasus penjual kaya yang sempat ramai atau pusat data nasional kita sempat mati di atas. Nah, itu tuh sebenarnya cybersecurity itu skopnya adalah melindungi data-data nasabah, data-data penting kita, terutama di sektor pemerintahan. Cuman di sini sendiri cybersecurity itu kita bisa bilang dibagi dua ya, antara red team atau offensive team sama blue team atau defensive team. Kebetulan aku memilih ketertarikan di red team sendiri, yaitu offensive team. Jadi kita tuh sebenarnya kerjanya ngapain nih? Misalkan kamu bikin aplikasi atau website, terus kita mau cek nih aplikasi kita itu aman nggak? Atau cukup secure nggak? Nah, kerjaan dari ini nih, tim itu adalah mengetes aplikasinya itu, kita coba bobol, jadi nanti sebelum kita rilis aplikasi itu ke publik, itu tuh udah ada langkah pencegahan. Oh, ada di endpoint tertentu yang ini kelemahan keamanannya lemah, harus dipertingkatkan lagi, atau misalkan ada yang nggak comply sama regulasi di Indonesia seperti itu. Oke, nah balik lagi nih ke beasiswanya. Ada nggak sih Kak selama mungkin proses beasiswanya atau kan mungkin Kak Panji ini udah semester 3 ya di Australia gitu. Ada nggak sih struggle-struggle yang pasti sulit gitu kan? Pasti kan nggak mungkin selalu mudah nih Kak gitu. Ada nggak Kak kira-kira? Untuk LPDP sendiri, aku daftar 2 kali. Jadi bukan one shot yang lulus Oh, ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan gagal LPDP sekali, aku saranin jangan menyerah gitu ya. Soalnya aku juga 2 kali baru nggak tembus LPDP. Masih ada peluang-peluang lain yang sebenarnya tuh kalau kamu usaha terus, insya Allah tuh dapat gitu. Asal kamu evaluasi nih, kayak kemarin kesalahanku adalah di yang pertama itu kesalahan administrasi gitu. Karena aku sebelumnya ada pengalaman kerja, itu harusnya dapat surat rekomendasi dari atasan ya. Cuman aku salah upload sehingga nggak lulus untuk percobaan pertama. Nah, percobaan kedua aku periksa sampai bukan 2 kali lagi, 3 sampai 5 kali untuk lihat untuk cek administrasinya udah aman atau belum seperti itu. Untuk di Australia sendiri, kendalanya adalah kita ini di Australia, dosen-dosennya itu ngomong bahasa Inggris, aksennya agak kental. Aksennya tuh dia agak berat, dan kadang mungkin kalau kita orang Asia Tenggara, meskipun aku biasa kerja di perusahaan Malaysia yang sehari-hari pakai bahasa Inggris, itu cukup harus adaptasi dengan aksennya orang Australia sendiri. Karena dia ngomong bahasa Inggrisnya cepat, dan kadang tuh kita, kalau udah awal-awal dengar sekali tuh, nggak ngeh apa sih yang diomongin gitu. Soalnya perlu adaptasi juga seperti itu. oh, mungkin struggle-nya di bahasa ya. Ternyata apa rata-rata mostly orang Australia tuh punya aksen bahasa Inggris yang kental dan beda gitu ya. Makanya berarti bahasa Inggrisnya juga harus bener-bener oke gitu ya Kak. Karena kan kalau belajar di sana gimana tuh Kak? Dosennya cepet Kak atau gimana? Kalau kita pembelajarannya ada tatap muka, cuman nanti rekaman video selama tatap muka itu diupload sama pihak universitas. Jadi kalau misalkan kita berhalangan hadir atau misalkan sakit, kita bisa melihat rekaman ulang. Jadi kita itu bisa review. Jadi kita itu bisa review lagi. Kira-kira oh ini materi dosen ini yang disampaikan pada week aku tuh nggak datang seperti itu. Oke. Nah, berarti yang sudah diberitahu sama Kak Panji juga ternyata Kak Panji ini nggak one shot ya Kak. Pernah pernah sempet kayak mengalami apa kegagalan pada saat tahap administrasi gitu. Nah, itu apa selang waktunya tuh ketika Kak Panji gagal di tahap pertama di pendaftaran pertama kedua itu berapa lama Kak? Apa memang kayak oh gue waktu itu gagal gue langsung daftar lagi nih di pembukaan berikutnya? Kalau aku kebetulan waktu itu gagal, aku langsung daftar lagi gitu di periode berikutnya. Soalnya pas aku cek, berkas-berkasnya sebenarnya udah lengkap. Aku termasuk udah megang IELTS, jadi ya udah aku pikir kalau misalkan nunggu lagi kan, ya udah ya lama lagi kan. Akhirnya aku ya udah begitu pembukaan berikutnya aku langsung daftar lagi. Langsung digas gitu ya kak, daftar aja lah lagi gitu.
Oh, dan pada saat itu berarti IELTS-nya Kak Panji pun juga udah ada ya, jadi kenapa enggak gitu gue daftar lagi gitu. Oke Kak Panji, kalau ngomong-ngomongin di Australia nih, ada nggak sih cerita hal unik gitu, hal random yang Kak Panji alamin? Kan udah 3 semester nih di Australia gitu. Aku waktu itu pernah ke pinggiran, kalau aku kan di Melbourne tuh negara bagiannya adalah Victoria, jadi provinsinya adalah Victoria. Aku ke pinggiran itu naik bis ke Sanctuary Heavensville, itu kayak kebun binatang tapi agak terbuka gitu alam. Itu yang unik ketika naik bis di sana, itu ada rambu lalu lintas, hati-hati kangguru melewati jalan ini gitu. Itu sesuatu yang cukup unik, cuman ada di Australia ya, rambu kangguru gitu. Ah, oke. Seperti di Taman Safari ya, Kak, berarti. Nah, kanguru di sana tuh emang banyak banget ya, Kak. Apa namanya, spesiesnya ya? Kayak bener-bener katanya tuh ya, kalau aku denger-denger emang udah kayak kucingnya di sana nggak sih? Atau gimana tuh?